Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan rukun sholat yang kelima sampai yang ke-10 adalah yang kelima itu adalah ruku. Minimal kefarduan, kewajiban ruku itu bagi seorang yang mampu, untuk berdiri untuk melakukan ruku yang postur tubuhnya itu sedang saja, kemudian kedua tangannya, kedua lututnya itu sehat. Minimalnya itu adalah dia itu membungkukkan badan secara normal, sekadar kedua telapak tangan itu sampai kepada kedua lutut. Itu minimal seorang melakukan ruku. Kedua telapak tangan sudah sampai kepada kedua lutut, itu sudah minimal. Lau arada wad'ahuma alaihima, apabila seorang tersebut memang ingin meletakkan kedua tangannya ke atas kedua lutut. Apabila seorang tidak mampu melakukan ruku yang demikian, yaitu melakukan ruku sekadar kedua tangannya itu menyentuh kedua lututnya. Bila tidak mampu demikian, maka lakukan ruku semampunya. Atau dia gak mampu lagi untuk melakukan ruku dengan semampunya, maka ruku menggunakan apa? Fa in ajaza anil inhina aslan aw ma'a bi ra'sihi. Bila seorang tidak mampu untuk membungkukkan tubuhnya ketika ruku, maka cukup dengan isyarah dengan kepalanya. Wa in ajaza an dalik aw ma'a bi tarfihi. Bila tidak mampu isyarah dengan kepalanya, maka isyarah dengan lirikan matanya. Wa akmalur ruku, kemudian menjelaskan ruku yang paling sempurna itu adalah seorang yang melakukan ruku itu meratakan antara punggung dan lehernya, sekira keduanya itu menjadi seperti satu papan. Jadi antara punggung dan juga leher itu lurus seperti papan. Kemudian dia itu menegakkan kedua betis dan juga kedua pahanya. Dan yang terakhir adalah kedua telapak tangan ini harus menyentuh kedua lutut. Ini adalah cara yang sempurna ketika ruku. Kemudian tumak ninah. Rukun yang keenam itu tumak ninah. Tumak ninah itu sukunun ba'da harokatin, berdiam sejenak setelah melakukan pergerakan di dalam ruku. Rukun yang ketujuh adalah ar-raf'u minar ruku' wal i'tidalu, berdiri dari ruku' dan melakukan i'tidal. Melakukan i'tidal dalam kondisi berdiri sebagaimana ia berdiri sebelum melaksanakan ruku'. Itu i'tidal. Wasaminu at-tuma'ninah fihi al-i'tidal. Kemudian yang kedelapan adalah melakukan tumaknina lagi di dalam i'tidal. Rukun yang kesembilan adalah sujud sebanyak 2 kali di setiap satu rakaat. Minimal sujud itu bagaimana? Yaitu adalah menempelkan sebagian dahinya seorang yang sholat itu ditempelkan kepada tempat sujudnya, baik tempat sujudnya itu sajadah, lantai, keramik ataupun semen. Minimal seorang yang sujud itu adalah menempelkan dahinya ke tempat dia sujud. Sedangkan yang paling sempurna seorang melakukan sujud itu adalah dia itu mengucapkan takbir Allahu Akbar ketika dia itu turun untuk melaksanakan sujud, tanpa harus mengangkat tangannya. Jadi yang isyarah itu cuman lafadznya saja, Allahu Akbar, kemudian sujud, tangannya gak usah diangkat. Kemudian meletakkan kedua dengkulnya
kemudian meletakkan kedua tangan, disusul dengan dahinya, disusul dengan hidungnya. Jadi urutannya paling sempurna seorang melakukan sujud itu adalah setelah takbir, dia itu langsung meletakkan kedua dengkulnya, dilanjut kedua tangan, dilanjut dahi, dilanjut hidung yang paling akhir. Itu yang paling sempurna ketika melakukan sujud. Yang ke-10 adalah tumak ninah dalam sujud. Tumak ninah dalam sujud itu sekira seorang yang musolli itu menempelkan ke tempat sujudnya, menempelkan dahinya ke tempat sujud, dan tempat tersebut terasa berat. Sekira seorang musolli tersebut menempel ke tempat sujudnya, kemudian akan terasa berat. Tidak mencukupi hanya menyentuh saja. Imsas itu gak mencukupi ketika sujud. Bal yatahamalu, harus ada sedikit tekanan ketika sujud. Andaikan kata para ulama, andaikan di bawah tempat sujud itu ada semacam kapas, maka kapas itu akan semakin mengkerut. Andaikan. Maka ketika sujud itu tidak dicukupkan untuk hanya menempelkan dahi kepada tempat sujud saja. Jadi harus ada sedikit tekanan di situ. Sekira ada kapas atau benda-benda yang lembek, itu akan mengkerut benda tersebut ketika terkena dahi kita.